Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati di Indonesia tentu tidak perlu diragukan lagi. Pemerintah juga telah memberikan sejumlah perhatian khusus bagi tanaman, khususnya tanaman obat dan juga tanaman rempah yang ada di Indonesia. Daya tarik utama dari tanaman obat dan tanaman rempah adalah dari industri yang sudah mulai berkembang, baik itu industri farmasi, kemudian juga ada industri kosmetik hingga jamu yang juga berkembang di tanah air. Tapi bagaimana dengan perkembangannya sejauh ini dan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian? Kita akan berbincang langsung dengan Pak Fajri Jufri di sini dan ada Mbak Bayu juga. Salam sehat semuanya. Pak Fajri, kita boleh ngobrol sebentar sama Pak Fajri ya, Mbak? Pak Fajri, ini menarik banget nih. Kita di sini bisa melihat beragam jenis rempah dan tanaman obat yang dimiliki oleh Indonesia. Ini seperti taman mininya ya. Bisa kita lihat tanaman rempah dan juga obat yang ada di Indonesia dikumpulkan di sini. Ada berapa jenis tanaman sih Pak sebenarnya di sini, Pak? Jadi Mbak Livia, kita berada di kawasan wisata ilmiah Balai Tanaman Rempah Obat. Di tempat ini kita koleksi kurang lebih 400 jenis tanaman rempah dan obat. Nanti bisa contoh lihat ini Mbak, ini bakung ini untuk bisul, borok, analgesik dan sebagainya. Dan kita ini jadi tempat pembelajaran stakeholder kita, mulai dari taman kanak-kanak sampai yang paling dewasa untuk melihat seperti apa potensi tanaman rempah obat yang ada di Indonesia. Ada 400 nih Pak ya, tapi ini apakah dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke atau dari tempat-tempat khusus sebenarnya yang bisa memiliki tanaman obat dan juga rempah sih Pak? Ya, ini kita koleksi dari berbagai wilayah di Indonesia. Tentunya kan masing-masing provinsi kabupaten punya tanaman rempah obat yang spesifik di setiap wilayah. Kalau kita bicara dari Sabang, Aceh punya tanaman rempah khusus, di sana kan banyak jenis juga. Di Papua ada sarang semut, ada buah merah dan sebagainya, dan lain-lain. Di Jawa ada jamu-jamuan dan semuanya. Ini kita coba koleksi di sini, sehingga ini representasi tanaman rempah obat yang ada di Indonesia. Dan ini kita perbarui tiap tahun. Jadi ini ada mulai dari pemeliharaan tanamnya sampai panen, kita terus perbaharui. Sehingga dari sini kita bisa memperbanyak untuk perbanyakan ke petani dan stakeholder kita seperti itu. Tapi kalau misalnya secara khusus nih Pak, daerah-daerah di Indonesia, ada 34 provinsi yang ada di Indonesia yang kemudian sudah diperlihatkan juga tanaman rempah dan juga obat yang ada di sana masing-masing Pak. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah tertentu Pak, misalnya di provinsi di Jawa sendiri, apa sih yang menjadi unggulan dari masing-masing provinsi? Apakah ada Pak? Ada, tentunya pasti ada. Kalau di Jawa kan jamu itu warisan budaya kita. Betul. Jadi kalau kita bicara tanah obat herbal sebenarnya itu kan orang herbal bisa dari mana saja. Bisa dari China, bisa dari Arab, bisa dari mana. Tapi kalau orang bicara jamu, itu identitas bangsa kita. Pasti terbayang di pikiran kita, bicara jamu, pasti bicara temulawak, jahe-jahe, kunyit, dan sebagainya. Kapulaga, dan sebagainya. Dan ini sudah menjadi identitas bangsa, jamu. Oleh karena itu, tanaman obat yang ada di seluruh Indonesia dengan variasi. Kita sebenarnya Indonesia ini termasuk negara kedua terbesar biodiversitas tanaman rempah obat. Di dunia ini ada 40.000 jenis yang sudah diidentifikasi tanaman rempah obat yang ada faedahnya untuk manusia, dan dari 40.000 itu 19.000 sudah diketahui, kurang lebih 9.000 yang sudah diidentifikasi, sudah diisolasi kegunaan untuk berbagai macam keperluan manusia, bisa untuk kesehatan, bisa untuk kebugaran, bisa untuk kosmetik dan sebagainya. Ada sekitar 9.000 nih Pak ya, 9.000 tanaman obat, tapi itu belum seluruhnya bahkan ya Pak ya? Iya, belum. Belum yang baru yang dari 40.000 itu mungkin bisa lebih dari itu. Lebih dari itu. Karena kan kalau kita lihat Indonesia kan di daerah tropis dia nih. Daerah tropis ini Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini keanekaragaman sumber daya genetik taman rempah obat kita sangat banyak. Dan saya yakin di wilayah Papua, di sana di Kalimantan masih banyak tanaman khususnya obat ini yang belum terempat terekspos, belum terempat diidentifikasi sampai sekarang. Oleh karena itu memang perlu kita dorong ini sehingga tanaman rempah ini tidak hanya jadi potensi tapi bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita tentunya, paling tidak untuk menambah devisa negara seperti itu Mbak. Apa saja sih kira-kira Pak yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk saat ini? Iya,
Kementerian Pertanian di bawah Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, kita punya pusat penelitian tanaman perkebunan. Di bawah pusat penelitian perkebunan ini memwilayahi yang ada sekarang di sini Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Kita Litbang ini menyiapkan dari hulu sampai hilir. Jadi kalau bicara mulai dari budidayanya, penyiapan benih bibitnya, kita menyiapkan benih tanaman rempah obat yang terstandar dan tersertifikasi. Nah, kita biasanya menyiapkan itu sampai dengan budidayanya. Bagaimana budidaya tanaman kunyit yang baik, bagaimana budidaya tanaman jahe yang benar, sampai pasca panennya. Kita siapkan di Balai Tanaman Rempah Obat ini. Baik Pak, sekarang kita mau coba lihat ke pusat penelitian untuk ekstraksi dari tanaman obat dan juga rempahnya. Bisa Ya, ditunjukkan? nanti kita lihat ada di sana di pusat laboratorium pengujian ekstraksi tanaman rempah obat kita. Siap Pak. Jadi, Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pak, sekarang kita sudah ada di lab-nya nih ya Pak, untuk lihat proses selanjutnya dari bahan mentah tadi untuk diolah kemudian di sini Pak. Boleh diceritakan nggak sih Pak untuk pengolahannya seperti apa nih prosesnya? jadi ini lab pengujian ini. Jadi ini untuk mengetahui bahan aktif yang ada di dalam tanaman yang kita mention tadi itu. Jadi kalau umpama contoh jahe, nanti apa sih bahan kandungan aktif, senyawa aktif yang ada dalam bahan aktif itu yang untuk obat, tanaman obat itu. Di dalam jahe kan ada seratnya, ada abunya, dan kandungan yang lain. Ini prosesnya sebenarnya nih, menyuling, destilasi dan sebagainya. Termasuk mengetahui kandungan apa yang ada di dalam bahan aktif yang ada di dalam setiap bahan tanaman obat yang ada di Indonesia. Di sinilah diuji semua kandungan bahan aktifnya apa, sehingga kita akan tahu mana nih bahan aktif yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk kosmetik dan sebagainya. Di tempat inilah dilakukan pengujian seperti itu, Pak. Nanti hasil turunannya akan beda-beda. Ada yang bentuk cairan, ada yang bentuk seperti ini ya Pak ya? Ya. Ini proses selanjutnya. Setelah kita tahu bahan aktifnya, kita bisa dalam bentuk powder, bisa dalam bentuk cair. Nanti setelah diekstraksi tentunya seperti itu, Pak. Proses ekstraksinya kira-kira memakan waktu berapa lama nih Pak untuk sampai? Kalau seperti contoh minyak ciri, minyak serai wangi itu perlu waktu 6-8 jam proses ekstraksi destilasinya itu sampai kita tahu kandungan citronella yang ada di dalam serai wangi itu. Nah, setelah tahu kandungan bahan aktifnya itu kan untuk menjadi bahan jadi, produk jadi itu biasanya gabungan dari beberapa. Jadi bisa dari serai wanginya, bisa ditambah mint, bisa dikasih mentol dan lain-lainnya. Tergantung kebutuhan kita. Ini untuk apa? Contoh kalau seumpama eukaliptus yang kemarin kita dapatkan itu ada dari minyak eukaliptusnya sendiri, ada dari serainya, kita pakai citronellanya dan kita tambah mint dan sebagainya, komponen yang saling menguatkan sehingga itu bisa jadi tanaman obat seperti itu. Pak, untuk di Indonesia sendiri ada berapa banyak sih lab seperti ini yang bisa memproses produk-produk tadi sampai ke bahan-bahan yang sudah bisa kita lihat nih, sudah dipisahkan bahan-bahan aktifnya tadi? Badan Litbang Kementerian Pertanian secara nasional kita punya lab kurang lebih 164 lab yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, cuma dari 164 itu memang tidak semua yang kita dedikasikan untuk pengujian bahan aktif senyawa-senyawa untuk tanaman obat. Ada beberapa saja yang ada di Indonesia, ada di Sumatera Barat, ada di Medan dan beberapa tempat. Ini termasuk salah satu yang agak lengkap di Balai Penelitian Tanaman Rempah Obat ini untuk melihat kandungan senyawa, karena memang tugas jadi Balai Penelitian Tanaman Rempah ini memang khususnya terkait dengan tupoksinya itu terkait dengan tanaman rempah obat. Ya. Jadi mulai dari penyiapan di hulunya, kita menyiapkan benih bibit yang terstandar, tersertifikasi, itu disiapkan dari sini. Itu ada namanya unit penangkar benih sumber, itu kita siapkan untuk dibagi ke petani. Nah, ini dalam pengembangan. Nah, di hilirnya kita bantu dalam bentuk ini. Jadi semua produk-produk UMKM itu sebelum mereka jual ke masyarakat kan harus terstandar dan tersertifikasi. Nah, ini menjadi bagian tugas kami ke depan setelah Badan Litbang bertransformasi menjadi Badan Standarisasi Sistem Pertanian. Itu yang akan kita kerjakan. Makanya nanti ke depan lab ini kita akan tingkatkan sehingga semua kandungan senyawa aktif yang ada di tanaman rempah obat itu kita bisa buat standarnya. Standar yang kualifikasi yang memenuhi standar mutu baik
domestik, lokal maupun internasional. Nah, itu yang akan kita lakukan ke depan. Oleh karena itu, lab ini akan menjadi penting kalau kita ingin berjaya terkait dengan tanaman rempah obat, tanaman obat herbal. Kita harus punya lab yang terstandar seperti ini. Karena kalau tidak, tanaman obat herbal kita, jamu-jamu yang sekarang ini ya belum bisa belum jadi fitofarmaka, tetap statusnya jadi jamu. Nah, kalau mau jadi fitofarmaka itu harus kandungan-kandungan yang ada dalam obat herbal kita seperti jamu itu harus terstandar semua dan tersertifikasi. Tantangannya apa sih Pak sebenarnya? Tantangan yang paling besar dari Iya. Tantangan potensi tadi saya sampaikan, potensi tanaman herbal kita kan sangat banyak nih. Nah, tantangannya memang tidak mudah nih. UMKM kita memang harus kita dorong sehingga produk-produk mereka itu terstandar. Nah, itulah gunanya ada BICP nanti ke depan ini, membina UMKM itu, melatih termasuk mendampingi mereka supaya semua produk mereka itu paling tidak terstandar SNI. Kalau kita ingin go public ya, kalau kita sudah, sehingga ini kan masalahnya kalau bicara tanaman terkait dengan obat, ini kan akan bicara ke manusia ini. Semua kandungan yang ada di dalam tanaman rempah itu harus terstandar memang. Kita harus tahu berapa mili, berapa cc, berapa gram, dan itu harus diuji di lab-lab yang terakreditasi, lab-lab yang terstandar. Itulah kenapa Badan Standarisasi Pertanian dibentuk dalam rangka mensupport itu, dalam rangka mendorong kejayaan tanaman rempah obat herbal kita. Oke, tapi juga akan melakukan jemput bola ya mungkin ya, Iya. ke UMKM untuk Pastinya, pasti. jika sudah punya produk, ayo dicek di kita, Iya. di lab kita. Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak? Itu iya. Kita punya di setiap provinsi namanya, sekarang namanya masih BPTP. Ya, nanti akan jadi Balai Penerapan Standar. Nah, itulah yang tugasnya nanti bersama-sama dengan penyuluh yang ada di sana mengedukasi, mendiseminasikan produk-produk yang terstandar itu, termasuk melakukan pembinaan tentunya di seluruh provinsi kabupaten itu, sehingga semua produk-produk UMKM itu bisa naik kelas. Sehingga paling bukan hanya di domestik, nanti termasuk harapan kita bisa diekspor ke luar negeri seperti itu, Mbak. Menarik banget nih, Pak. Iya. Pak, boleh kita diperlihatkan tadi produk jadi, karena kita sudah lihat proses dari awal hingga ke tahapan akhir ini. Nah, pemirsa yang penasaran seperti apa hasil produk jadi dari Kementerian Pertanian, tetaplah bersama kami. Nah, tadi kita sudah melihat proses ekstraksinya, sekarang kita lihat produk jadinya nih Pak. Apa saja sih Pak produk jadi dari ekstraksi yang tadi sudah kita lihat? Iya. Jadi kalau bicara produk jadi dari tanaman yang kita ekspor, ya kalau kita bicara ekspor, potensi ekspor tanaman rempah kita mulai dari pala, lada, kapulaga, vanili, kayu manis, itu cukup banyak dan itu menambah devisa negara kita. Kalau bicara tanaman obatnya, mulai dari jahe-jahean, ini ada berapa jahe, ada kunyit, ada kapulaga, ada temu-temuan lah, semua itu menjadi bagian-bagian dari potensi tanaman rempah obat yang kita ekspor. Dan Indonesia termasuk negara yang cukup besar mengekspor tanaman rempah obat. Cuma memang yang kita ekspor ini masih dalam bentuk raw material yang banyak. Nah, ini memang perlu tantangan ke depan, bagaimana raw material yang banyak itu dalam bentuk produk yang sudah jadi, paling tidak setengah jadi, sehingga nilai tambahnya itu ke petani kita, ke negara kita. Nah, beberapa contoh yang ada yang kita lihat di depan ini ini salah satunya, ini eukaliptus ini, ya, ini produk dari tanaman eukaliptus yang sudah dalam bentuk balsem, ini sudah dalam bentuk roll on ini. Banyak ya Pak produknya berarti ya, ada beberapa jenis. Kemarin sempat jadi apalagi sempat ramai nih di semua media ini waktu ke pandemi COVID ini, karena ini termasuk salah satu obat herbal kita yang bisa, dan ini hasil sudah kita uji, mulai dari uji laboratorium, uji klinis pada hewan, pada klinis manusia. Jadi sudah melalui tahapan itu, dan alhamdulillah hasil dari penelitian kita selama hampir setahun lah kita melakukan itu, memang eukaliptus ini bisa mengurangi dari gejala COVID-19. Ini bukan hanya COVID, termasuk gejala flu dan flu burung. Jadi ini ada 3 ini, dan ini terbukti dari hasil pengujian kita. Dan alhamdulillah ini sudah sangat, sekarang eukaliptus kan orang sudah sangat familiar banget ini. Dulunya kan orang eukaliptus nggak begitu sekarang orang hampir sudah mengenal eukaliptus, dan di Indonesia ini orang
menyamakan eukaliptus itu kayu putih. Betul. Padahal berbeda nih Pak ya? Berbeda. Ya, kayu putih itu, eukaliptus ada 700 spesies eukaliptus, kayu putih salah satunya. Nah, jadi yang kita dapatkan ini eukaliptus jenis yang lain dari kayu putih. Jadi itu yang sudah kita uji seperti itu. Dan banyak lagi sebenarnya produk hilir dari yang kita sudah kina untuk malaria itu kan juga produk tanaman herbal kita untuk obat kina, dan itu sudah sejak zaman dulu sudah digunakan untuk itu. Yang lain juga ini salah satu juga yang kita sudah kerjasamakan dengan mitra kita. Ini ini DHAP namanya, ini untuk demam berdarah. Oke. Demam berdarah ini dari berbagai macam ekstrak kurma ini, pisoma dan daun pepaya dan berbagai, dan ini sudah dilisensi oleh mitra kita. Dan ini memang yang menjadi persoalan sekarang ini, tahapan dari obat herbal menjadi obat yang bisa digunakan seperti obat modern itu ada tahapannya, Mbak. Mulai dari obat herbal yang biasa kita jamu-jamuan yang kita itu kan harus diuji lagi nih. Kita uji paling tidak di laboratorium. Yang tadi saya bilang tahapannya itu, kalau terbukti secara laboratorium bahwa ini bisa menyembuhkan terkait suatu penyakit, itu kita bisa golongkan dia jamu. Nah, setelah itu harus diuji lagi secara toksisitasnya pada hewan. Apa ini ada dampaknya nggak ke hewan, ke manusia? Jadi coba di hewan dulu. Kalau dia lolos pada pengujian di hewan, baru diuji ke manusia dampaknya. Nah, setelah lolos manusia, barulah digolongkan menjadi fitofarmaka. Jadi memang tahapannya. Kita memang sekarang ini agak terkendala di situ karena itu banyak produk kita itu yang belum bisa kita ekstrak secara ini, dan pengujian untuk dari jamu ke fitofarmaka itu perlu waktu yang cukup panjang. Apalagi ke manusia kan harus pengujinya betul-betul dan harus diuji, ya, memang perlu kerjasama semua pihak. Ya, kita tahu sekarang hampir 90% bahan baku obat kita itu impor. Iya, Mbak Livia kan pernah dengar, dan sebenarnya potensi tanaman herbal kita kan, bukan yang tadi saya sampaikan itu, kita kedua terbesar biodiversitas terkait dengan tanaman obat. Dan ini kalau kita dorong menjadi fitofarmaka, saya yakin ini bisa kita lakukan. Di beberapa negara, contoh China saja, itu China kan dengan obat modern itu sudah sama itu. Orang bisa milih, Anda mau obat herbal atau mau obat modern. Dan itu bisa digunakan bersamaan pada manusia. Kalau kita belum sampai tahap itu. Malaysia sebagian sudah kita akan menuju ke sana. Oleh karena itu memang perlu kerjasama semua pihak sehingga potensi tanaman obat kita termasuk rempah itu kita bisa optimalkan paling tidak itu untuk kemajuan untuk meningkatkan taraf hidup petani kita, tentu tidak menambah devisa negara kita seperti itu, Pak. Tapi apa sebenarnya upaya dari Kementan ini Pak untuk mungkin bekerja sama dengan tidak hanya petani tapi juga untuk dari brand-brand seperti itu? Apakah ada kerjasama seperti itu agar tadi produk yang dijual ke luar negeri bukan produk yang masih mentah atau raw material seperti ini, tapi sudah bisa menjadi produk jadi? Sudah ada tahapan seperti itu Pak? Iya. Contoh, saya kasih contoh eukaliptus. Eukaliptus ini kan kita sudah kerjasama dengan pihak ketiga. Dengan salah satu perusahaan swasta yang cukup terkenal ya terkait dengan jamu-jamuan, dan ini alhamdulillah sudah bukan hanya di dalam negeri dijualnya, termasuk ke luar negeri. Nah, problemnya memang kalau kita ingin menjual produk ke luar negeri itu standarnya harus kita penuhi. Standar yang mereka inginkan di sana seperti apa, standar yang kita punya seperti apa. Kita sudah punya standar nasional Indonesia, SNI namanya. Di luar negeri punya standar masing-masing berbeda satu negara dengan lainnya. Di Eropa punya standar sendiri, di Asia punya standar sendiri, di Amerika punya standar sendiri. Oleh karena itu, Litbang ke depan setelah bertransformasi jadi badan standarisasi instrumen pertanian akan mengerjakan itu. Oke. Jadi kita akan membuat standar terkait produk mulai hulu sampai hilir. Jadi kalau kita bicara tanaman rempah obat, kita harus membuat standar seperti apa nih standar tanaman obat kita yang bisa memenuhi standar yang diinginkan pasar kita di Eropa, di Asia, dan di beberapa negara yang lainnya seperti itu. Dan itu kita akan lakukan, dan mulai tahun depan ini itu menjadi tugas bagian dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Oke. Kita akan membuat standarnya mulai dari pembukaan lahannya, budidayanya, sampai di produk jadi.
Betul. Oke, benar-benar dari hulu sampai ke hilir akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian, tentu tidak sendiri, akan bersama-sama juga dengan stakeholder lainnya ya Pak ya. Iya. Kita harapkan semoga produk-produk yang ada di sini, produk-produk rempah dan juga tanaman obat di tanah air ini juga bisa dikenal luas, tidak hanya produk-produk yang jamu saja nih Pak ya, mungkin produk-produk yang lain juga bisa ikut terkenal seperti produk jamu nih. Kita berharap ini diperkenalkan lebih luas lagi tentunya ya Pak ya. Iya. Atau ada harapan lain Iya. dari Kementerian? Ke depan memang perlu kolaborasi dari semua pihak tentunya. Kementerian Pertanian menyiapkan bahan bakunya sampai produk primer pertama. Nanti kementerian lain, perindustrian, termasuk perdagangan tentunya, dan yang lain termasuk private sector harus mengambil bagian di situ. Sehingga potensi tanaman obat kita yang kalau saya menyebutnya tanam obat herbal itu jamu. Karena jamu itu yang saya mention itu jamu identitas bangsa kita. Kalau bicara jamu pasti di pikiran kita itu Indonesia banget gitu loh. Dan itu akan kita dorong karena potensi bukan main. Jamu itu kan sudah, kalau lihat di Candi Borobudur itu sudah ada di situ sebenarnya itu. Jadi sudah sejak dahulu ini jamu itu sudah diperkenalkan. Malah jauh sebelum 1500 Masehi kalau di Mesir, 1900 Masehi sebelum Masehi kalau di China sudah diperkenalkan tanaman obat herbal itu. Di Indonesia juga seperti itu. Oleh karena itu memang perlu upaya berkeras ini bersama sehingga potensi yang besar itu tidak hanya jadi potensi tapi memang pemanfaatannya untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia tentunya. Sehingga paling tidak kita bisa mengurangi bahan baku obat yang ada sekarang ya, kita bisa substitusi dengan obat herbal yang ada di Indonesia seperti itu. Terima kasih banyak Pak untuk informasinya tentang Kementerian Pertanian dan juga apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mengembangkan tanaman obat dan juga rempah ini dari hulu sampai ke hilir. Terima kasih banyak atas informasinya. Nah pemirsa, pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dari hulu sampai ke hilir ini ternyata tidak cukup. Kementerian Pertanian juga mendorong agar ekspor dari tanaman obat dan juga rempah agar tidak hanya bersifat raw material, tapi juga bisa produk setengah jadi atau bahkan produk jadi yang nantinya bisa menambah nilai ekonomi bagi petani dan juga bagi Indonesia. Tetaplah bersama kami di Metro TV.